Kita semua ingin sekali memiliki anak-anak yang tahu balas budi, bisa bersikap mulia, anak-anak yang sukses tidak hanya di dunia, tapi juga sukses sampai di akhirat nanti. Tentu ini ada kiat-kiatnya. Dan ternyata kesuksesan pribadi seseorang berakhlak baik itu sangat berbanding lurus dengan tingkat keyakinan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keikhlasan kecuali orang yang mengenal dan meyakini bahwa Allah Maha melihat. Tidak ada rasa syukur kecuali orang yang tahu Allah lah yang memberi. Tidak ada kesabaran kecuali orang yang sadar bahwa ujian itu datang dengan izin Allah. Puncak semua akhlak tergantung kepada tingkat keyakinan kepada Allah. Nah, inilah kewajiban orang tua, menanamkan akidah keyakinan kepada Allah sebagai kewajiban yang utama. Kita simak dalam surat Luqman yang akan dibacakan Ustadz kita. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك
أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua." Ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu kembali. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Para pemirsa yang budiman, hadirin dan hadirat, nasihat Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah." Jangan sekutukan Allah. Karena ternyata semua masalah itu diawali dengan orang yang tidak mengenal Allah. Akibatnya menuhankan selain Allah. Ada yang menuhankan harta, ada yang menuhankan kedudukan, ada yang menuhankan makhluk-makhluk gaib. Kalau anak sudah tidak diperkenalkan kepada Allah, maka dia akan mengabdi kepada selain Allah. Maka kewajiban yang penting dari seorang ibu dan ayah adalah menanamkan tauhid kepada anaknya. Sehingga si anak itu sadar, lambat laun yakin bahwa dirinya itu hamba Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, ibu bapak sih tidak menciptakan kamu. Mungkin kata-kata kamu ini kurang bijaksana. Ibu bapak bukan yang menciptakan. Ibu bapak ngegambar anak saja gagal. Menciptakan satu helai rambut saja tak sanggup. Allah yang menciptakanmu. Harus jelas ini anak. Supaya ibu bapak ini hanya dikenal sebagai jalan. Jalan pertolongan Allah. Pertama si anak harus tahu siapa Tuhannya. Bahwa hidup ini Allah yang menciptakan, Allah yang memampirkan, besok lusa Allah yang akan mengambil kita. Juga si anak harus dididik untuk tidak cinta kecuali basisnya cinta kepada Allah. Kalau cinta ke orang tua itu harus wadahnya adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kalau kita cinta kepada istri, kepada anak itu wadahnya harus karena Allah. Karena kalau cinta kepada istri wadahnya bukan karena Allah, bisa jadi nafsu, istri kurang nafsu, habis. Lalu yang ketiga yang harus ditanamkan, tiada yang layak ditakuti selain hanya Allah. Karena setiap makhluk sehebat apapun dalam kekuasaan Allah, bergabung jin dan manusia, makhluk lainnya akan mencelakakan, tidak bisa celaka tanpa izin Allah. Makanya kalau seorang anak dibiasakan berlindung kepada Allah, papa itu walaupun jago bela diri, tidak bisa menolongmu. Kalau ada nyamuk satu,
Mama dikejar anjing, papa walaupun jago gulat tetap saja tidak bisa menolong karena papa sedang di kantor. Kalau engkau harapan hanya kepada Allah, maka Allah menguasai setiap anjing yang akan menggigit. Allah menguasai setiap nyamuk yang akan menyocok. Maksudnya menusukkan belalai kecilnya. Jangan ada takut selain kepada Allah. Diancam mau di PHK, tidak apa-apa daripada bekerja jadi maksiat. Diancam oleh orang lain, jangan takut karena yang menguasai, yang mengancam juga Allah. Mau jalan malam, takut hantu, jin juga dikuasai oleh Allah. Allah yang menciptakan jin. Mati-matian jin nakut-nakuti pakai penampilan yang paling serem. Kalau Allah tidak mengizinkan, nggak kelihatan. Ya. Kata jin, kenapa gue udah serem-serem nggak ada yang takut mungkin. Dan harapan, si anak harus tahu betul bahwa yang membuat terpenuhi itu bukan di orang tuanya, tapi Allah. Nah, kalau ingin sesuatu, minta kepada Allah, syariatnya bicara kepada orang tua. Kalau Allah menghendaki ada, maka dengan izin Allah mudah-mudahan bapak ibu jadi jalan. Kalau tidak lewat bapak ibu bisa lewat yang lain. Pendek kata, tidak ada satupun yang bisa memenuhi kebutuhanmu selain hanya Allah. Engkau minta kepada siapa saja, tapi kalau ditutup oleh Allah pintunya tidak akan pernah datang. Engkau berlindung kemana saja, kepada siapa saja, tapi kalau Allah tidak melindungi maka terjadi. Tiada Tuhan selain Allah, tiada basis cinta selain karena Allah, tiada yang ditakuti selain Allah, tiada yang diharap selain Allah. Kalau anak diajarinya begini, meja penuh dengan makanan. La itu menghilangkan. Illa itu adalah mengisbatkan, menetapkan. Tiada yang layak disembah. Manusia mah nggak ada apa-apa. Jabatan tidak ada apa-apanya. Harta tidak ada apa-apanya. Populer tidak ada apa-apanya. Yang ada tuh kemuliaan kalau dia benar-benar menjadi hamba Allah. Berharap kepada selain Allah, selain Allah tuh nggak punya apa-apa, dia juga mati nggak bawa apa-apa. Manusia tuh cuman, ya. Jangan, kalau kamu berharap sama manusia, kamu akan hina. Di mana-mana juga yang minta-minta itu jadi hina. Sudah gaya-gaya, segala dipasang, segala dipakai. Jatuh. Punya jabatan, keren, semua tiba-tiba jatuh. Mau apa-apa perlu jatuh. Jangan pernah minta-minta kepada makhluk. Allah sudah tahu kebutuhanmu, lebih tahu daripada dirimu sendiri. Tidak usah rewel, nah. Allah maha kaya. Kamu kerja, ikhtiar sempurnakan, ketemu. Nah, ini basisnya.